Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini pada siang kali ini kita akan melaksanakan podcast. Podcast ini ditujukan untuk sebagai bahan tugas kami di tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah komunikasi antar budaya. Jadi di pembahasan kita kali ini kami mau bahas tentang gaya komunikasi antar budaya kami masing-masing gitu. Jadi menariknya meskipun kami sama-sama Indonesia gitu, tapi kami dari latar belakang yang berbeda gitu. Jadi untuk lebih dalamnya pertama mari kita kenalan dulu mulai dari abang ini dulu. Oke, perkenalkan nama saya Ar-Robi Maulana. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya dari wilayah yang memiliki latar budaya Batak. Budaya Batak dikenal sebagai budaya yang kuat, tegas, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Lanjut abang ini. Perkenalkan, nama saya Denazmani Gibran Ahmad. Saya berasal dari Tanah Sunda, yaitu tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Dengan latar budaya suku Sunda yang menjunjung tinggi nilai someah, silih asih, silih asuh, dan silih asih, silih asuh. Dalam budaya Sunda, komunikasi tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tapi juga melalui tutur bahasa yang halus, intonasi lembut, serta gestur sopan seperti senyum dan menundukkan kepala sebagai simbol penghormatan. Bahasa Sunda dengan tingkatan tutur menjadi simbol komunikasi khas yang mencerminkan etika dan penghargaan terhadap lawan bicara. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Arsa Mujadid. Saya berasal dari Lombok, NTB. Saya tumbuh dalam budaya Sasak yang menjunjung sopan santun dan kebersamaan. Simbol komunikasi budaya Lombok tampak dalam penggunaan bahasa Sasak, pakaian adat, tradisi Bonyale, dan musik gendang belik yang mencerminkan identitas serta nilai sosial masyarakat Lombok. Oke, perkenalkan nama saya Said Aulia Zikri. Aku mahasiswa asal Aceh. Salah satu kebiasaan komunikasi dari daerahku adalah menjaga ucapan. Jadi nggak asal ngomong, harus memikirkan ketika ngomong itu. Nggak bisa langsung ceplas-ceplos gitu. Apalagi bercanda yang berlebihan karena dari kecil diajarkan bahwa kata-kata itu punya nilai moral dan agama. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa ke latar budaya, kayak misalnya simbol komunikasi itu gimana sih masing-masing dari budaya kita itu, kayak komunikasi kita misalnya di rumah atau komunikasi kita sesama keluarga, mungkin menurut latar budaya masing-masing. Mungkin dari yang Batak dulu mungkin. Ya, seperti yang tadi, budaya Batak itu dikenal tegas dan suaranya kuat. Bisa disering sebut kasar gitu. Padahal bukan ya. Ya. Berarti itu mungkin simbolnya dari Batak tuh keras gitu ya. Ya. Mungkin ke Mas ini yang Sunda, mungkin gimana komunikasi sehari-harinya atau komunikasi dari latar budaya Sundanya mungkin. Oh Mas, pelan-pelan aja Mas. Oh, kalau yang tadi ini berarti berseberangan sama yang Aceh tadi, menjaga lisan ya. Iya. Kalau gitu Mas dulu yang Aceh mungkin. Oke. Karena dari Batak tadi. Jadi kalau di kami itu simbol dalam komunikasi sehari-hari, makna diam dalam budaya Aceh. Di Aceh diam itu sering dimaknai sebagai sikap menghormati, terutama ke orang yang lebih tua. Jadi kita harus ada adab gitu berbicara kepada yang lebih tua. Kita nggak boleh nada tinggi kepada orang tua gitu. Jadi terutama ke orang tua yang situasi lebih serius. Diam bukan berarti nggak peduli, tapi justru bentuk kontrol Itu bentuk diri. Iya. lebih bentuk penghormatan ya. Iya. Mungkin ke Mas yang tadi yang Sunda, simbol budayanya lebih ke budaya Sundanya gimana? Oke, dalam budaya Sunda, nada bicara lembut mencerminkan nilai someah, rendah hati, dan menghormati orang lain. Namun dalam konteks lintas budaya, sikap ini kadang disalahartikan sebagai kurang percaya diri atau pasif. Padahal sebenarnya merupakan bentuk kesantunan yang disengaja. Yang disengaja. Seperti itu. Berarti lanjut lagi ke Mas Arsha. Mas Arsha tadi dari Lombok ya? Ya, dari Berarti kalau Lombok. dari Lombok sukunya Mas apa itu Mas? Suku Sasak. Suku Sasak. Heeh. Oh, itu kan suku Sasak. Mungkin bisa jelaskan sedikit Mas tentang
komunikasi dari suku Sasak itu sendiri Nah, mungkin? kan kalau di suku saya Sasak tuh kan di berbagai daerah tuh kadang-kadang kayak beda-beda bahasa kayak di daerah Jawa gitu kan. Nah, logatnya tuh beda-beda, ada yang lembut, ada yang kasar. Kayak di Lombok Barat kayak tempat saya tuh nadanya tuh lembut, dibedakan sama Lombok Tengah tuh kayak keras, kasar gitu. Jadi kalau ngomong sama orang tuh kayak harus mikir dulu ini nadanya betul atau enggak. Apalagi di beda daerah dikit pun pasti kadang nadanya itu berbeda-beda kalau di daerah Lombok tuh. Berarti dari Lombok tadi itu memang ada perbedaan, cuman ke lebih tepatnya di daerah Mas Arsya tadi dia lebih ke lembutnya berarti ya. Ya. Setiap daerah tuh berbeda-beda cara mengucapkannya. Berarti lanjut lagi ke masih tentang konteks dalam budaya nih. Kalau misalnya kayak tadi sempat disinggung sedikit sama Mas Said mungkin tentang bicara diam tadi itu. Kayak jadi tentang pertanyaannya gimana sih kayak masing-masing budaya itu nanggapin nanggapin cara budaya diam itu. Kalau misalnya kayak mungkin dari Batak dulu deh. Batak mungkin kayak nada tegas sering dianggap marah kalau misalnya di sini kan. Tapi sebenarnya itu memang beneran marah atau gimana sih Mas? Coba dijelaskan mungkin. Sebenarnya nggak marah, karena orang Batak itu lebih nggak ke suka bertele-tele, langsung to the point gitu. Makanya sering orang menganggapnya marah dengan tegas gitu. Padahal dia itu maksudnya itu lebih ke to the point-nya gitu ya, Ya, bukan jujur yang gitu. lebih karena oke. Mungkin langsung ke Aceh tadi gimana kalau Mas? Kalau di tempat saya sih sama kayak di tempatnya Arsya ya, kayak di Lombok. Jadi nggak semua orang itu nggak semua suku itu nadanya tinggi gitu kayak yang di Medan. Kalau di Aceh, suku Aceh itu nadanya cenderung tinggi ya dibandingkan di Aceh Tengah itu yang mendiami di wilayah Aceh Tengah itu nadanya cenderung lebih lembut gitu, lebih sopan santun gitu. Berarti lebih spesifiknya Tapi- kalau di Aceh itu banyak juga beda-bedanya lagi ya. Iya, bukan hanya cuman suku Aceh ya, tapi ada sekitar 6 suku yang ada di Aceh. Kalau ke Mas Arsanya mungkin gimana kayak tadi sempat disinggung kayak misalnya lembut, ada yang kasar. Mungkin kalau misalnya lembutnya itu dalam artian berarti dia masih kayak lebih ke Jawa yang maksudnya kalau misalnya ada sakit hati ditahan atau ada nggak enakan ditahan atau berbeda, ada perbedaan mungkin tentang suku Sasak tadi. Mungkin kalau sakit hati itu tergantung orangnya kan, bisa ada yang bisa nahan, ada yang enggak. Kalau masalah bahasanya tuh kan ada kayak tata krama halus gitu, kayak bahasa Jawa kan apa namanya bahasa Kromo kromo ada gitu. ya. Kalau di Lombok tuh gitu juga. Ada berarti lebih spesifiknya, ada yang kata kasarnya, ada yang lembutnya gitu. Kayak ke orang tua tuh beda cara ngomongnya gitu, ke teman. Iya. Kalau mungkin ke suku Sundanya Mas Gibran gimana? Tentang menghadapi kayak misalnya kayak tadi kan nada lembut gitu kan sering dianggap pasif gitu. Kalau misalnya dari perspektif kita ambil dari budaya Sunda itu Mas tanggapannya gimana tentang Mas Gibran? Orang Sunda dikenal itu dengan bahasanya yang lembut ya, halus dan penuh pertimbangan. Tujuan utama saat ngomong bukan cuma menyampaikan isi, tetapi menjaga perasaan yang mendengarkan omongan kita gitu. Mungkin seperti itu. Berarti dia lebih mengedepankan kayak perasaannya dulu lah gitu ya. Menarik sih ini untuk dibahas. Jadi lanjut kayak kita kan masing-masing nih perantau semua ya kan, nggak ada yang dari asli Jogja gitu. Setelah ke Jogja nih semua kalian masing-masing, pernah nggak sih kalian kayak merasa salah paham gitu? Kayak misalnya kita ngomong bermaksud yang A tapi orang mengartikan yang B gitu. Mungkin kayak ke Mas Robi dulu. Gimana? Pernah, terutama kan ini pertama kali nih kuliah di Jogja ya kan, Jawan yang lembut. Cara ngomong yang terbiasa tegas dan to the point itu sering dianggap kasar atau terlalu frontal. Nah, padahal maksudnya biasa aja gitu, bukan marah atau emosi, tapi budaya lain mengartikannya marah. Berarti itu tadi perbedaannya tadi itu mulai kerasa waktu di Jogjanya ya. Ya, Mungkin kalau ke Sundanya gimana, Mas Gibran? Mungkin setelah saya kuliah di Jogja ya, beberapa simbol komunikasi seperti diam
Nada bicara pelan dan bahasa yang terlalu halus mulai dipahami berbeda. Di lingkungan akademik dan pergaulan lintas budaya, simbol-simbol tersebut tidak selalu dimaknai sebagai kesopanan, tetapi kadang dianggap kurang aktif dan pasif, sehingga perlu penyesuaian. Apakah saya merasa berubah atau berkembang? Lebih tepatnya berkembang sih, tetapi membawa nilai Sunda seperti someah dan andap asor. Namun belajar menambahkan ketegasan, keberanian menyampaikan pendapat, dan kejelasan berbicara agar pesan bisa diterima tanpa menghilangkan jati diri budaya gitu. Berarti tadi lebih ke menyesuaikan diri lah, Iya. gimana? Mungkin ke Mas Arsenya. Kalau kan ini merantau ke Jawa nih kedua kali kan, dulu pernah tuh di Jawa Timur. Nah kalau perbedaan pas merantau ke Jogja nih kan udah agak bisa bahasa Ya, Jawa gitu sudah kan. mulai. Ternyata perbedaan antara bahasa Jawa yang di Jawa Timur sama di Jogja itu lumayan jauh. Kayak di Jogja nih kan terlalu lembut gitu kalau kita ngomong sama warga-warga sekitar gitu. Kayak gimana ya, harus mikir dulu ini bener Ya, enggak cara kita ngomong gitu kan. Pas saya merantau di Jogja nih saya belajar banyak bahasa gitu, terutama bahasa Jawa yang halus dan toto kromo gitu, lumayan banyak bisa. Mungkin ke Mas Said, gimana Mas? Pernah nggak salah pahamin gitu? Salah pahamin? Pernah sih beberapa kali itu aku dikira jutek gitu sama orang, padahal kan aku cuma ngejaga ucapan ya, biar nggak ceplas-ceplos gitu, biar nggak asal Iya, ngomong biar nggak gitu, asal biar keluar nggak ya. menyakitin hati orang gitu ya. Kan kita dari berbagai daerah, kita nggak bisa nyimpulin kita bahasa kita itu bisa dipahami sama orang gitu. Mungkin karena semuanya kita kayak ngalamin pastinya perbedaan masing-masing itu. Setelah kita ke Jogja kita menyesuaikan diri. Terus kayak selain menyesuaikan diri tuh langkah apa lagi sih yang bisa kita ambil gitu, sama setelah kita di Jogja nih ada nggak sih perubahan gitu? Jadi lebih ke spesifiknya, pertama ada selain menyesuaikan apa ada cara lain lagi, sama yang kedua setelah di Jogja nih apa ada perubahan lagi nggak? Mungkin dari yang Batak dulu gimana Mas Robi? Lebih merasa berkembang, bukan berubah. Jadi, tapi sekarang gimana ya? Jadi lebih peka terhadap Lingkungan gitu ya, ya. Berarti lebih memahamin perbedaan gitu. Nah, mungkin bisa lebih sabar dan fleksibel jadinya gitu. Mungkin kalau misalnya selain selain memahami diri sendiri atau apa, ada nggak mungkin cara dari Mas Robi untuk menghadapi perbedaan itu sendiri? Mungkin kayak mulai belajar bahasa Jawa kayak Mas Arsya tadi, atau apa lain mungkin? Lebih memahami sikonnya doang. Lebih memahami di mana harus tegas, di mana harus Ya. lembut gitu ya. Mungkin ke Mas Said yang Aceh gimana Mas? Ya kalau pengalaman saya sih, perubahan yang saya alami itu lama-lama aku belajar buat ngejelasin maksudku dan sedikit menyesuaikan gaya komunikasi yang ada di Jogja gitu, dengan menyesuaikan nada komunikasi kita lembut gitu kan. Kalau orang Jawa itu ngomongnya lembut-lembut gitu ya, saya menyesuaikan itu gitu. Kalau Mas Arsanya mungkin tadi? Kalau saya sih mempelajari budaya-budaya yang sini kan, dengan cara bahasanya. Kayak yang tadi di Jawa Timur tuh kan belajar bahasa Jawa Timur, terus sini bisa belajar bahasa yang lebih halus gitu. Terus kalau misalnya Mas Arsanya, simbol komunikasinya itu ada yang berubah nggak semenjak dari sebelum merantau sama setelah merantau, kayak cara komunikasi atau apa sebagainya gitu? Kalau itu logatnya sih Logatnya bisa lebih berubah kan. Kak. Sekarang kita lama di Jawa gitu, ntar pulang ke Lombok itu logatnya pasti ke bawah bahasa Bahasa Jawa gitu ya. Logat Logat Jawa. Hmm. Mungkin kalau Mas Gibran ada yang berubah nggak kira-kira? Kalau berubah sih enggak, lebih tepatnya berkembang. Karena nilai Sunda seperti someah dan andap asor itu tetap dijaga. Namun ditambah dengan ketegasan, keberanian berpendapat, dan kejelasan berbicara agar komunikasi lebih efektif tanpa kehilangan jati diri budaya. Cara memahaminya gimana? Cara memahaminya adalah dengan melihat bahwa budaya tidak ditinggalkan, tapi harus kita sesuaikan gitu. Mungkin sudah jelas tadi kan pemaparan dari teman-teman semua. Sebagai penutup mungkin mungkin bisa dikasih kayak saran gitu supaya komunikasi antar budaya ini kita
lebih bagus gitu, lebih apa ya, saling memahamin, lebih saling ya memahamin perbedaan gitulah. Apa sih yang saran-saran mungkin dari Mas Said dulu deh mungkin, karena kan Mas Said tadi yang dominan lembut kan dibanding yang lain-lain kayak lebih ke menyesuaikan, nggak terlalu jauh deh gitu. Ya bagi ya yang telah disampaikan sama Masnya tadi ya, kita tinggal menyesuaikan aja Menyesuaikan. gitu. Ya, menyesuaikan komunikasi kita dengan warga-warga sekitar, gimana komunikasinya gitu. Berarti sarannya kayak lebih ke saling memahamin gitu lah ya. Kalau misalnya ada perbedaan itu bukan berarti kita bener-bener beda tanggapan gitu, cuman karena beda cara penyampaian aja mungkin. Ya bagus sih jawabannya. Mungkin ke Mas Gibran, saran untuk supaya komunikasi antar budaya ini terjalin lebih baik lagi gitu. Untuk sarannya sih dari saya paling saling belajar aja dan terbuka gitu. Pahami bahwa setiap budaya punya cara bicara berbeda. Tidak bisa dinilai dengan standar sendiri gitu. Dan ke Mas Robinya, saran supaya kita saling memahamin gitu di antara komunikasi yang antar budaya kan berbeda-beda gitu. Kalau menurut saya, saran saya itu jangan langsung ngambil kesimpulan saat bicara dengan Saat ada bicara dengan orang Iya. baru ya. Berarti lebih ke pertama kayak tadi Mas Said bilang kayak saling memahamin dulu Ya, gitu ya. ya. Itu berarti pentingnya memahamin sebelum berkomunikasi. Itu Mas Arsanya terakhir nih. Kalau saya sih bersikap terbuka gitu, tidak menghakimi, terima perbedaan budaya sebagai sesuatu yang wajar, bukan sebagai hal yang salah atau aneh. Kan budaya orang tuh berbeda-beda. Beda-beda ya. Bisa kita nggak tahu kan budaya Kak. Saya kan Lombok gitu. Ada orang nggak tahu gimana sih budaya Lombok tuh. Nah, sebagai kita kan sama-sama merantau gini, biar kita tidak menganggap aneh budaya orang lain itu, biar bisa saling menghargai gitu. Berarti kesimpulannya kalau misalnya dari semuanya ini bisa disimpulkan kalau yang paling penting itu berarti memahamin dulu lah gitu ya, memahamin. supaya nggak terjadi perbedaan nanti di akhirnya. Mungkin udah cukup sekian nih dari obrolan ini. Mungkin kita dapat simpulkan kalau misalnya yang bikin salah paham itu bukan karena kita beda daerah, tapi karena kita beda cara aja ngasih maknanya. Nada tegas tuh kayak nggak selalu marah, diam nggak selalu setuju, bercanda nggak selalu aman buat semua orang. Jadi cara bercandanya juga beda-beda gitu. Mungkin lewat interaksi, lewat kita semakin lama di sini kita makin pelajarin gitu. Terus yang terakhir, komunikasi itu bukan soal pintar ngomong juga, tapi yang paling mau belajar memahamin. Itu paling penting dari kita simpulannya. Mungkin kita cukupkan podcast kita pada hari ini. Terima kasih yang udah menonton. Sekian, semoga dapat diambil kesimpulannya dan dapat ada maknanya lah untuk yang menonton. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.